Eh, aku ngelihat Solo sekarang tuh sebenarnya sih ada beberapa kritik ya. Jadi kadang yang aku sampaikan itu mulai dari jalur sepedanya. Karena Solo kan mempunyai jalur sepeda atau jalur lambat paling panjang juga di Indonesia gitu loh. Tapi mungkin sampai sekarang kan belum dimaksimalkan gitu loh. Jadi penggunaannya belum dimaksimalkan. Kadang mungkin juga masih jadi tempat parkir, masih jadi lahan berjualan juga gitu loh. Jadi kadang yang aku lihat di Solo satu itu, kedua eh, kurangnya fasilitas publik juga gitu loh untuk pengguna sepedanya sendiri gitu loh, supaya mereka nyaman. Dan yang ketiga itu sosialisasi terhadap anak muda, terutama anak-anak sekolah ya. Jadi mungkin lebih disosialisasikan, kadang miris juga gitu loh. Karena tingkat kecelakaan yang banyak sekarang tuh pada anak-anak di bawah umur yang udah mulai naik kendaraan bermotor gitu. Tentang kemacetannya ya, waktu pagi hari gitu. Em, Sama kalau pulang juga. Ya, terutama padat-padatnya itu waktu masuk sama Pulang sekolah. ya pulang sekolah itu. Terus kalau buat Apalagi gimana? apalagi kalau dapat apa kecegat rel kereta itu macet sih, macet banget. Sekarang kan Solo macet. Walaupun sepoltas itu pengaturannya anggotanya berkurang. Dengan saya sebagai wakil di sini sebagai ketua, saya menghimbau dengan masyarakat tetap satu. Satu itu kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dua, harus tertib berlalu lintas. Tiga, gunakan helm. Empat, gunakan lampu sen. Ya, suka dukanya kita banyak suka nih. Pembelinya banyak atau langganannya banyak. Sate saya sudah sampai terkenal nasional, tokoh-tokoh negara itu sering pesen, apalagi sambal saya. Dukanya ya bulan Muharram kemarin itu sampai sekarang masih sepi. Nggak tahu teman-teman kalau yang seprofesi saya juga sepi. Jadi bukan sepi banget tapi omsetnya menurun gitu aja. Kendala awal, kita ngobrolin kendala awal dulu waktu pertama kali into ke clothing, waktu pertama kali bikin stis. Kendala yang kita alamin adalah sebenarnya di Solo ini pada saat kita memulai merintis industri clothing, mungkin yang orang-orang bisa bilang kita di tema streetwear. Cuman pada waktu kita running stage 2013 itu, anak-anak muda kota Solo itu mereka masih stagnan dengan maksudnya masih belum cukup familiar sama tema yang kita usung gitu loh. Kendala untuk melakukan sesuatu di Solo itu kebanyakan waktu itu anak-anak muda kota Solo itu masih belum bisa proud sama Solonya gitu loh. Apapun itulah, mungkin dari segi musik atau dari clothing juga. Jadi banyak anak muda Solo yang memang bisa dibilang kalau menurut saya pribadi masih banyak yang mendewakan kota-kota besar. Solo itu kalau kita bisa melihat punya semua potensi yang ada, dan saat ini lagi kalau kita bisa ngelihat ya, lagi seksi-seksinya. Ibarat semua pandangan itu tertuju di kota ini ya. Jadi kita harus mampu memanfaatkan momentum yang ada dengan berlari cepat, merespon yang tadi, momentum itu tidak akan datang dua kali. Sehingga para pelaku pariwisata dan semua yang ada di kota Solo harus mampu bersinergi untuk bisa membangun merek yang kuat untuk kota ini. Kalau kita melihat, kalau kota Solo sendiri ya, kita melihat bahwa iklim pariwisatanya lebih kepada bahwa kita perlu improvement yang banyak. Terutama kalau kita bicara pariwisata, kita bicara akses, kemudian kita bicara amenities, kita bicara juga bagaimana bisa berdaya saing kota ini. Dari sisi akses kita bisa melihat berapa penerbangan yang ada di kota Solo, minimnya penerbangan internasional juga, dan kemudian banyaknya rute-rute yang tutup, itu tentu saja akan menjadi satu kendala bagi kita untuk memasarkan kota.
Kemudian juga infrastruktur yang lain, terutamanya kalau saya melihat objek wisata yang akan dijual oleh Kota Solo. Banyak orang masih bertanya kalau ke Solo tuh mau ngapain. Nah, ini pertanyaan besar yang mesti dijawab oleh kita semua. Sebetulnya untuk suka dan dukanya itu banyak banget. Kalau secara pribadi saya sendiri lebih banyak ke sukanya. Karena memang bekerja sesuai passion, bekerja sesuai hobi itu memang sangat spektakuler sekali bagi jati diri saya sendiri. Karena tahu sendiri dong, memang pada dasarnya itu hobi yang dibayar, kerja yang sesuai hobi itu kan memang indah sekali ya. Itu memang sukanya di situ. Dan ada juga memang sukanya saya sendiri merasa sebagai anak pemuda, kalangan remaja itu mampu melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya seni tari dan wayang orang yang notabene sampai sekarang itu para pemuda masih mengurangi atau berkurang untuk berpikirnya dalam ketertarikan kebudayaan seni tari, khususnya wayang orang. Saya mengharapkan masyarakat tetap tertib berlalu lintas, jagalah lalu lintas yang ada di sekitaran Anda. Jadi kalau untuk komunitas sepeda sih kedepannya sebetulnya sudah cukup baik, sudah mulai timbul beberapa komunitas-komunitas. Jadi itu yang memang saya harapkan kan, apalagi dengan saya dengan SLFR yang mencapai 8 tahun kalau nggak salah. Di 8 tahun ini tuh emang itu salah satu pencapaian kita yang kita inginkan adalah menularkan positif dulu, membiasakan mereka gitu loh. Entah mungkin yang biasa sepedaan dulu, nanti dari sepedaan ngumpul ke komunitas. Dari komunitas mulai bisa gue bareng ya, karena emang dasarnya SLFR kan sebetulnya slogannya tuh yang penting sepedaannya, bukan sepedanya. Jadi istilahnya tuh ya monggo gitu loh, kamu mau kira rapat dulu mau apa. Kadang kan mungkin ya di situ kita tuh jadi nggak tersekat oleh komunitas gitu loh. Tapi ke depan sih pengenku tuh semua komunitas tuh guyup bareng, kita bisa jalan bareng buat sebuah identitas. Solo tuh butuh identitas. Jadi butuh identitas yang oh Solo nyaman nih buat sepedaan gitu lah. Solo enak nih buat sepedaan. Nah, tapi ya itu kembali memang harus kita bareng-bareng nih. Ayo gerak bareng mau nggak gitu loh. Ayo kita gerak bareng, kita diskusiin, kita sampein ke pemerintah kota sendiri. Kita pengen ayo dong dimaksimalin gitu loh. Kan enak juga gitu loh, apalagi Solo tuh salah satu tempat yang enak buat jalan-jalan gitu. Misalnya mau sepedaan dari Kampung Batik Lawean, nanti kalau mau ke mana daerah yang dekat sini kan apa namanya ini juga itu enak banget, kemana-mana pun enak, ke keraton juga enak, sini juga enak. Nah tapi kembali lagi sih ya tadi salah satunya adalah sarana publiknya yang harus dibetulin dulu. Ya, saya mohon kepada pemerintah, apalagi yang membidangi ya, apa Disperindak apa ya itu ya, yang membidangi pedagang ini supaya mohon dipikirkan lagi, walaupun bantuan sudah banyak yang turun pada kami dan teman-teman, terutama keamanan ya, keamanan dan mutu atau apa mohon diperiksa setiap berapa bulan gitu. Ngomongin harapannya sih ya standar semua orang Solo atau semua pelaku industri kreatif Solo, kota Solo pengen kotanya lebih dinotis atau lebih dikenal dari orang-orang luarnya juga, orang luar kota atau orang luar negeri juga. Jadi harapannya sih sebenarnya anak-anak muda Solo itu banyak kreator, banyak mereka yang punya karya-karya yang bagus, banyak punya gagasan-gagasan atau ide-ide yang bagus. Jadi harapan kita sih ke depannya kita semua orang-orang Solo ini, anak-anak muda Solo bisa lebih eksplor lagi, bisa lebih mengekspresikan karya mereka lagi, jadi banyak banyak bermunculan hal-hal baru dari anak-anak muda kota Solo. Jadi kan itu akan sangat berpengaruh di industri kreatifnya kota Solo sih. Pada dasarnya untuk para pemuda sendiri untuk lebih mencintai dulu. Kalau kita sudah mencintai, kita akan memiliki rasa menginginkan sesuatu. Kalau kita sudah memiliki rasa cinta, kita akan mempunyai rasa ingin memiliki. Dari rasa ingin memiliki tersebut, mungkin dari beberapa remaja itu nanti bisa mengembangkan nilai kreativitasnya itu dalam bentuk packaging yang lebih lain, agar supaya
wayang orang itu sendiri mampu berkembang tidak hanya di Indonesia saja, tetapi bisa ke kancah dunia. Solo perlu dirijen untuk membuat orkestra pemasaran ini berjalan dengan baik. Harus ada satu suara hendak dibawa kemana branding kota Solo ini. Sebagai kota mais kah? Ataukah sebagai kota budaya? Atau sebagai apa yang nanti harus dirumuskan berdasarkan riset yang ada. Jadi semua yang dijalankan ini harus terintegrasi. Untuk membangun orkestra yang dinamis, tentu saja kita butuh dirijen. Nah, itulah yang kita perlu, bahwa Solo harus bisa mensinergikan semua elemen yang ada untuk membuat harmoni dan untuk bisa menyuarakan apa brand kota Solo nanti. Itu harus menjadi kerja kolektif kita, dan tentu saja basisnya haruslah riset yang kuat.